yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita menundukkan kepala sebentar, kita bersyukur dengan apa yang telah Tuhan berikan bagi kita sepanjang minggu ini. Dari hari Senin hingga hari Minggu, Tuhan sudah menolong kita sehingga pagi hari tadi kita bisa beribadah, dan malam ini juga kita beribadah lagi. Semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sangat baik dan amat teramat baik dalam hidup kita. Dia adalah nama yang paling indah yang sudah hadir bagi kita lepas pribadi. Kita patut bersyukur karena Ia luar biasa di dalam kehidupan kita. Ibadah kita malam hari ini walaupun secara virtual, tetapi saya percaya dimanapun kita berada, ada Tuhan di dalam ibadah ini, ada Tuhan di mana kita berada, ada Tuhan ketika kita menyembah dengan kesungguhan hati kita. Mari kita merendahkan diri kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Kita mengangkat satu pujian yang berkata, Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu. Ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan kesungguhan hati. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih, Kau sungguh baik. Haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang layak, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak bisa membalas semua yang telah Tuhan berikan bagi kami lepas pribadi anak-anak-Mu. Banyak hal yang sudah kami terima dalam hidup kami, Bapa. Kami hanya bisa berkata, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami, amat teramat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami malam hari ini yang hadir Tuhan, dimanapun kami ada. Kami menaikkan Tuhan pujian kami. Kami menyatakan bahwa hanya kepada Engkau Tuhan kemuliaan, hanya kepadamu keanggungan Bapa, hanya Engkau yang patut dipuji, dimulia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, ini pujian kami yang menyatakan bahwa Engkau sungguh baik bagi kami. Kami mau beriman bahwa Tuhan benar-benar baik bagi kami dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus, malam hari ini kami anak-anak-Mu dengan penuh kerendahan hati kami menghadap Engkau Allah kami yang kudus, Allah kami yang agung. Kami datang dengan gentar hati kepada Engkau pada malam hari ini. Berkati setiap kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada Bapa. Biarlah kemuliaan Tuhan hadir. Biarlah kami boleh merasakan Roh Kudus-Mu Tuhan di setiap Tuhan pribadi kami. Dan boleh kami merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kami. Boleh kami diubahkan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Ada sukacita? Amin. Kalau semuanya ada sukacita. Amin. Saudara-saudariku. Amin. Tuhan. Haleluya. Percaya suara kita pun tenggorokan kita, setiap otot-otot kita, gerakan kita, itu adalah penyembahan, itu adalah musik kita. Amin. Amin ya. Bagi teman-teman dimanapun berada, saya percaya sukacita yang telah Tuhan taruh dalam diri kita, pasti kita akan ekspresikan malam hari ini. Kita angkat satu pujian yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang percaya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya
sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita percaya dalam pujian kita ini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar, orang yang berkenan kepada Tuhan. Saya percaya jika kita benar-benar mengikuti arahnya Tuhan, kita fokus pada tujuan, kita hanya fokus kepada Tuhan. Tuhan sudah tetapkan langkah-langkah kita, bagaimanapun itu, Tuhan akan memberikan sesuatu hal yang di luar yang kita pikirkan, bahkan melebihi dari apa yang kita doakan. Amin. Amin. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bagi setiap kita yang hadir malam hari ini, mari kita membuka hati kita. Kita menjadikan hati kita ini sebagai tanah yang subur, yang mau menerima firman Tuhan. Kita lembutkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang bisa menegur kita, yang bisa mengubahkan hati kita supaya hidup kita ini lebih lagi boleh berkenan kepada Tuhan. Kita tahu bahwa hidup kita adalah hidup yang tidak sempurna, hidup yang penuh hina di hadapan Tuhan. Tetapi jika kita benar-benar datang kepada Tuhan, benar-benar memberikan diri, membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan, kita percaya hari lepas hari kita akan semakin diubahkan. Kita akan menaikkan satu pujian, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu, firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu.
kamu, Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Kepada hambanya saya persilakan. Baik teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Jikalau pada saat ini Tuhan izinkan kami untuk beribadah kepada Engkau, belajar bersama-sama mengenai kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa di luar sana banyak orang yang tidak seberuntung dengan kami. Mungkin mereka Tuhan dalam kesibukan mereka masing-masing, atau juga mereka yang tidak diizinkan untuk bisa beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami akan beribadah kepadamu. Kiranya kuasa daripada Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai setiap kami. Tapi Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau tolong, Engkau urapi. Dan juga teman-teman yang akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat melaksanakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan Tuhan, inilah doa kami dan jam persekutuan kami, pemberitaan firman-Mu kami serahkan ke dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Baik, selamat malam teman-teman. Selamat malam. Oh iya, suara saya kedengarnya? Jelas. Kasih. Oke teman-teman, pada malam hari ini mari kita sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12, kita baca ayat pertama hingga dengan ayatnya ke-9. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kalau sudah menemukan bisa memberikan reaksi atau bisa katakan amin kalau sudah menemukan. Amin. 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 Teman-teman, pada saat ini saya akan membacakannya bagi kita dan teman-teman mengikutinya dalam hati. Di bawah perikop, Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sichem, yakni pohon terbanting di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Baik, teman-teman yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya berterima kasih kepada pengurus yang telah mempercayakan saya untuk bisa menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Memon Saluhu, saya juga seorang mahasiswa di sebuah sekolah tinggi di Malang, Jawa Timur, dan juga saya sedang memasuki semester 7, saya juga seorang mahasiswa. Jadi pada malam hari ini, mari kita sama-sama belajar untuk merenungkan firman Tuhan ini.
Saya tidak mengatakan bahwa saya ini adalah seorang yang pandai dalam menyampaikan firman Tuhan, dan saya juga tidak mengatakan saya seorang yang sudah belajar homiletik yang sungguh luar biasa dalam penyampaian akan firman Tuhan, tetapi pada malam hari ini saya ajak teman-teman untuk mari sama-sama belajar untuk merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Karena pada malam hari ini teman-teman yang hadir adalah teman-teman orang-orang yang sungguh luar biasa, pemuda-pemudi Tuhan yang sungguh luar biasa. Di mana tadi yang pemandu pujian, dia adalah calon-calon S2 gitu. Baik, pada malam hari ini teman-teman, teks yang kita bacakan barusan adalah berbicara mengenai panggilan Abram. Tuhan. Teks ini adalah kesatuan kalau kita perhatikan secara mendalam dalam kitab Kejadian, bahwa tidak pernah dipersoalkan, dan juga teks ini bukan merupakan suatu cerita, tetapi berisi sebuah perintah dan janji, berisi berita perjalanan yang diselingi dengan janji. Kejadian yang terjadi pada saat ini ialah pada saat tersebut hanya diceritakan, akan tetapi tidak disebutkan saat kejadian tersebut. Berbicara mengenai perintah Tuhan kepada kita, bahwa kita lihat sebagian daripada tokoh Alkitab, kalau kita melihat juga banyak para tokoh-tokoh Alkitab yang tidak percaya dengan panggilan Tuhan dalam hidup mereka, yang tidak percaya diri terhadap apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Misalkan, saya ambil contoh bagi kita adalah Nabi Yeremia. Ketika Tuhan berfirman kepada dia, ketika Tuhan memakai dia, apa jawabnya? Tuhan, aku ini tidak pandai dalam berbicara. Tuhan, aku ini masih muda atau masih belum layak untuk Engkau pakai ya Tuhan. Tuhan, aku ini masih sekolah. Saya bukan seorang hamba Tuhan ya Tuhan. Saya tidak mampu berkata-kata ya Tuhan. Tapi berbeda dengan Abram pada saat ini dalam teks yang kita bacakan. Alkitab menyatakan bahwa dia melakukan perintah Tuhan tersebut. Yang ada dalam teks yang kita bacakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Abram. Tidak ada satu kalimat pun yang menunjukkan dia menolak akan perintah Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Abram begitu beriman dan begitu taat kepada Tuhan. Sehingga pada malam hari ini saya mengangkat sebuah tema bagi kita, iman dan ketekunan. Iman dan ketekunan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini begitu banyak orang Kristen yang mengatakan bahwa ketika kita beriman kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjauhkan kita dari segala cobaan-cobaan. Tuhan akan menjauhkan kita daripada ujian-ujian. Atau Tuhan memberikan suatu kenyamanan kepada kita. Tidak seperti itu teman-teman. Justru sebaliknya. Kita melihat daripada kisah Abraham ini. Ketika kita melihat dari kisah sebelumnya bahwa Abraham ini adalah seorang yang kaya, seorang yang sudah memiliki kenyamanan di negeri asalnya. Di tempat asalnya di Ur Kasdim. Tuhan telah memberikan kenyamanan kepada dia. Hal inilah yang terjadi dalam kehidupan Abram. Kita tahu bahwa saat ia dipanggil bukanlah suatu hal yang mudah. Kenapa saya mengatakan bukan suatu hal yang mudah? Tuhan berfirman kepada dia. Dia harus meninggalkan keluarganya. Dia harus meninggalkan saudaranya. Negeri yang sudah membuat dia nyaman atau mendapat harta yang berkelimpahan. Bahkan apa yang ia punya, ia harus meninggalkan, ia harus tinggalkan. Terus di usia yang 75 tahun, walaupun kalau kita perhatikannya pada saat itu usia yang 75 tahun itu ya relatif muda. Tapi bukan, ya kalau kita pikirkan sekarang ini, mungkin pada saat itu Abram ini adalah seorang masih muda atau tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Dia tidak bersekolah juga. Terus mengapa tidak mudah? Karena ia harus pergi ke negeri yang ditunjukkan Allah kepadanya.
Di manakah negeri itu? Apakah ia sudah tahu negeri yang dijanjikan Allah kepada dia? Tidak, teman-teman. Ini adalah suatu hal yang kalau kita pikirkan secara logika kita mengatakan, kok lucu ya? Kok sebisanya Abraham bisa langsung menanggapi akan perintah Tuhan kepada dia? Tapi dengan penuh kepercayaan diri, dengan penuh iman kepada Tuhan, Abraham tidak sedikit pun menunjukkan atau menolak perintah Tuhan kepada dia. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang ia tempuh untuk bisa sampai di tempat yang Tuhan janjikan kepada dia. Tentu bagian ini bukanlah suatu hal yang mudah. Nah, pertanyaannya bagi kita, mengapa ia mampu untuk pergi melakukan firman Tuhan? Inilah pertanyaan penting bagi kita. Jawabannya adalah iman dan ketekunanlah yang membuatnya mampu untuk memenuhi kehendak Allah. Pertanyaan bagi kita, hal apa yang perlu kita lakukan dalam mencapai akan hal yang seperti ini? Seperti apa yang dilakukan oleh Abraham? Yang pertama ialah perlu usaha dan kerja keras. Tuhan memanggil setiap orang tidak melihat apakah dia itu adalah seorang yang terpelajar atau memang dia itu adalah seorang yang sudah memiliki pengetahuan yang luar biasa. Misalkan pada malam hari ini ada di antara kita yang mungkin sudah S1 atau memang Tuhan pakai untuk menjadi seorang hamba Tuhan atau seorang pelayan Tuhan. Mungkin teman-teman ada yang sekolah teologi. Nah, Tuhan tidak memandang bahwa sebelumnya teman-teman itu adalah mungkin dulunya adalah seorang yang bandel, seorang yang nakal. Tuhan tidak melihat itu. Begitu juga kepada Abraham kalau kita perhatikan. Bahwa Abraham ini adalah seorang yang politeisme atau seorang yang berlatar belakang politeisme. Seorang yang menyembah kepada allah-allah lain. Bahkan negeri asalnya Ur Kasdim itu adalah bangsa yang akan keturunan ke-20 dari Adam, dari generasi atau dari garis keturunan Sem dan Set. Dikatakan bahwa ayahnya ini adalah seorang yang menyembah kepada berhala. Ini kita bisa melihat di dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 2. Dikatakan bahwa ayahnya Tera itu adalah ayah nenek moyang Israel pada saat itu adalah seorang penyembah berhala. Nah, dikatakan juga bahwa berdasarkan tradisi orang Yahudi mengatakan bahwa ayah daripada Abraham ini adalah, apakah kalau kita berpikir ya secara logika atau kita berpikir secara manusiawi, kok bisa-bisanya ya Tuhan bisa memakai seorang yang penyembah berhala? Kok bisa-bisanya ya Tuhan bisa memakai orang-orang yang berlatar belakang seorang yang tidak percaya kepada Tuhan? Kok bisa-bisanya ya orang-orang seperti ini bisa diperalat oleh Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi seluruh bangsa kalau kita melihat ke depan di ayat selanjutnya. Kok bisa ya Abraham ini bisa menjadi bapak segala bangsa? Di sini kita tahu bahwa Tuhan itu tidak memandang apakah kita itu adalah berlatar belakang, misalkan kayak Abraham berlatar belakang seorang imam atau seorang rasul. Tidak, kita lihat bahwa ayahnya adalah seorang penyembah berhala. Namun pada saat Tuhan berfirman kepada Abraham dalam teks ini, tidak diceritakan bahwa pada saat itu ia sedang berada di Ur Kasdim atau sedang berada di Haran. Tetapi dalam ayat keempat diceritakan bahwa pada saat itu Abraham sedang berada di Haran. Ketika kita membaca dalam ayat 4, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Berarti pada saat Tuhan berfirman kepada dia, ia sedang berada di Haran. Bukan di Ur Kasdim, di tempat ayahnya dilahirkan. Dan kita tahu juga bahwa di Haran ini adalah ayahnya Terah meninggal. Dan di sini ayahnya dikuburkan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama mengekspos atau mencari tahu arti dari makna dari sebelum ayat 4 ini. Apakah perintah Tuhan kepada
Abraham. Mari kita sama-sama belajar bersama-sama. Apakah maksud daripada Tuhan kepada Abraham di ayat 2 dan ayatnya ketiga. Mari kita sama-sama belajar. Perintah Tuhan kepadanya dalam ayat 2 ialah bahwa ia akan menjadi bangsa yang besar dan Tuhan akan memberkati Abraham. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana mungkin Abraham atau bagaimana mungkin orang percaya pada saat ini bisa menerima berkat atau bisa diberkati? Sedangkan kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 3, manusia sudah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ketika kita ditanya, kok bisa ya? Misalkan Abraham bisa diberkati oleh Tuhan, atau secara relatif kalau kita perhatikan bahwa panggilan Abraham ini adalah tidak secara personal, tetapi ini adalah panggilan yang secara universal melalui panggilan Tuhan kepada Abraham, sehingga melalui Abraham nanti dikatakan bahwa segala bangsa akan diberkati melalui Abraham ini. Nah, ketika kita dipertanyakan, kok bisa semua bangsa diberkati? Atau kok sampai-sampainya kita pada saat ini kita bisa diberkati oleh Tuhan? Sedangkan manusia juga telah kehilangan akan kemuliaan Allah. Jawaban yang paling mudah adalah, dan sering kita katakan bahwa Tuhan Yesus sendiri telah menyelamatkan kita daripada hukuman dosa. Makanya kita mampu untuk diberkati. Tetapi apabila kita perhatikan di dalam pasal 12 ini, secara mendalam dalam pasal 12 ini adalah merupakan suatu awal daripada panggilan Abraham. Ini adalah merupakan awal atau babak yang baru daripada penggenapan janji keselamatan kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Sebab panggilan Allah ini adalah mutlak atas inisiatif Allah sendiri. Walaupun hanya diberikan secara personal kepada Abraham, akan tetapi melalui Abraham akan terrealisasi secara universal. Baik teman-teman, di ayat yang ketiga, Tuhan mengatakan kepada Abraham, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Dan juga sebaliknya, akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Seperti apa yang saya katakan sebelumnya, bahwa ini tidak hanya bersifat secara personal kepada Abraham saja, tetapi juga kepada semua anak-anak Tuhan. Misalkan pada saat Yakub diberkati oleh Tuhan, atau pada saat Yakub diberkati oleh Ishak dalam Kejadian pasal 27 ayat 29, apa yang dikatakan di situ? Bangsa-bangsa sujud kepadamu. Ini jelas membuktikan kepada kita bahwa tidak hanya kepada Abraham saja diberikan, atau tidak hanya kepada Abraham saja diberikan akan berkat, tetapi kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan. Kalau kita memberikan arti secara harfiah, apa sih arti daripada kata memberkati ini? Apa sih maksud Allah daripada kalimat memberkati ini? Kalau kita memberikan pengertian, misalkan kata memberkati ini adalah mengharapkan kebaikan, atau boleh dikatakan bahwa Allah akan berkata-kata yang ramah kepada Abraham pada saat itu. Sedangkan kalimat mengutuk bisa diartikan sebagai memusuhi atau berprasangka buruk terhadap orang yang mengutuk Abraham. Maksud yang sebenarnya ialah Allah itu selalu ada di tengah-tengah Abraham. Bukan berarti Allah selalu mengutuki orang-orang yang bersama-sama dengan Abraham, atau orang yang benci dengan Abraham Allah akan membinasakan. Tidak, akan tetapi Allah walaupun Abraham berjalan sendirian, tetapi Allah di dalam hal itu tetap bersama-sama dengan Abraham. Begitu juga dengan kita pada saat ini. Walaupun kelihatannya kita seorang diri, atau di balik itu tanpa kita sadari ada Allah yang menuntut kita setiap langkah kita. Walaupun misalkan pada saat ini kita mengatakan bahwa Tuhan, saya sudah jauh daripada keluarga saya. Tuhan, saya tidak punya siapa-siapa. Saya ini adalah bagaikan sebatang karang. Misalkan teman-teman yang
perantauan, misalkan teman-teman yang studi di luar pulau, yang jauh daripada orang tua. Satu hal yang kita tahu teman-teman, satu hal yang tidak perlu kita lupakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ciptaan tangannya. Saya memberikan sebuah ilustrasi kepada kita. Di sebuah negara, atau lebih jelasnya di negara India, seorang laki-laki atau seorang anak laki-laki ketika sudah beranjak dewasa akan bisa dikatakan sudah dewasa atau bisa dikatakan sudah mandiri, akan melalui sebuah proses. Di negara India dikatakan bahwa, atau ada sebuah cerita yang mengatakan bahwa para pemuda atau anak-anak laki-laki di India, mereka akan menjalani suatu proses ketika mereka sudah meranjak dewasa, mereka akan diberikan di sebuah hutan, atau mereka akan ditinggalkan di sebuah hutan belantara yang memang itu adalah di mana di dalam hutan itu ada berbagai macam binatang buas, atau mereka ditinggalkan di dalam itu satu malam. Nah, teman-teman, salah seorang anak laki-laki ditinggalkan di tengah-tengah hutan ini tanpa mempunyai tanpa memiliki senjata, sedangkan di dalam hutan itu ada banyak binatang buas. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tanpa ia sadari, hari sudah mulai pagi, tanpa ia sadari dari kejauhan ada seorang, ia melihat sesosok, yang sosok itu adalah ayahnya sendiri yang membawa senjata atau membawa senapan, yang diam-diam ia memperhatikan anaknya, yang diam-diam anaknya itu secara tidak menyadari ternyata di balik itu ada ayahnya yang menjaga dia. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini juga cerita ini ibaratkan kita di hadapan Tuhan. Dalam menjalani setiap kehidupan kita, walaupun kita berjalan sendirian, menjalani akan pelayanan kita, melakukan pelayanan kita setiap hari. Satu hal yang kita pegang adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap melindungi kita, walaupun dalam status kesulitan, atau walaupun dalam keadaan kesulitan. Itu hal yang perlu kita ketahui pada malam hari ini. Terus, hal yang kedua yang perlu kita lakukan dalam mencapai iman dan ketaatan ialah lebih mengutamakan Tuhan dibandingkan dengan diri sendiri. Apakah tindakan Abraham dalam kesukaran atau tindakan Abraham dalam kesukaran? Dalam kesukaran, ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dalam ayat 7 dan ayat 8. Kita mengetahui bahwa pada saat itu ia mendirikan satu mezbah kepada Tuhan. Nah, sungguh luar biasa teman-teman. Ia sudah kehilangan harta bendanya, ia sudah jauh-jauh daripada negerinya. Kita tahu bahwa pada saat itu ia tinggal di kemah yang kalau dia pindah ia harus membongkar kemah itu, ia berpindah. Tetapi karena kerinduannya kepada Tuhan, ketika ia sudah sukses, ia tidak mendirikan rumah atau ia tidak membangun rumah, akan tetapi ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ia tidak mendirikan rumah untuk dirinya sendiri, tapi ia menggunakan kemah. Tetapi pada saat ini juga, apakah kita dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita melakukan hal yang sama? Apakah kita lebih mengutamakan Tuhan juga dalam kehidupan kita, atau lebih mengutamakan diri sendiri? Pertanyaan penting yang perlu kita jawab pada saat ini. Manakah yang lebih kita utamakan? Apakah kita mengutamakan diri sendiri atau mengutamakan Tuhan? Kita juga tidak hanya bisa belajar daripada Abraham, kita juga bisa belajar daripada Salomo yang mendirikan bait Allah terlebih dahulu dibandingkan dengan rumahnya sendiri. Yang manalah yang lebih saudara utamakan? Dengan pembangunan rumah saudara, diri saudara sendiri, atau kemuliaan Tuhan? Atau sesuatu hal yang berharga bagi Tuhan? Kita perhatikan juga di zaman, kalau kita belajar di zaman Hagai atau di zaman orang-orang Yahudi, di mana mereka ini adalah orang-orang yang mengutamakan keegoisan mereka sendiri, mengutamakan diri mereka sendiri, di mana mereka tidak mengutamakan akan kepentingan kepada Tuhan, tidak mengutamakan akan pelayanan kepada Tuhan, tetapi mereka mengutamakan diri mereka sendiri.
Karena itu teman-teman, janganlah kita menirukan seperti orang Yahudi yang mengutamakan akan kepentingan diri mereka sendiri. Tetapi mari kita belajar daripada Abram dan Raja Salomo yang lebih mengutamakan akan kepentingan kepada Tuhan. Dengan mereka membangun bait Allah. Atau kalau pada saat ini mereka membangun rumah Allah, rumah bagi Allah, atau membangun gereja. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita telah belajar dua hal. Dalam iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Bahwa kita perlu usaha dan kerja keras. Dan yang kedua, kita lebih mengutamakan Tuhan dibandingkan dengan diri kita sendiri. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, kiranya melalui perenungan firman Tuhan pada malam hari ini juga, kita bisa mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah kita sedang menjalani seperti apa yang dikerjakan oleh Abram? Atau kita sedang merujuk kepada apa yang dikerjakan oleh Abram? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, demikianlah perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya dapat memberkati teman-teman dan juga kiranya bisa kita membagikan akan sesuatu hal yang memang benar-benar itu adalah kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita menjadi saksi bagi teman-teman kita yang lain. Baik teman-teman, untuk menutup firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Saya minta dengan kasih Kak Jainal Artahia untuk menutup kita di dalam doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kami sangat bersyukur buat malam hari ini atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sebagaimana ada itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan kami bisa melakukannya di setiap kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, Engkau berkati juga saudara kami atau hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran-Mu pada malam hari ini. Engkau berkati dia dalam studinya, dalam pelayanannya. Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Sangat luar biasa, sangat memberkati. Terima kasih Kak. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman ini dapat menegur kita, setiap pribadi kita masing-masing. Ini firman yang sangat memberkati buat saya sendiri ya. Abraham yang disuruh pergi, dan dia nggak tahu kemana dia pergi. Tapi satu hal yang saya ambil dari firman ini adalah ketaatannya. Berarti kalau kita taat, kemana Tuhan suruh kita pergi, kalau kita taat berarti ada janji Tuhan yang tidak pernah terlewatkan dalam hidup kita. Ya, pada malam hari ini kita akan berdoa syafaat. Nanti yang memimpin doa syafaat Kak Linus ya. Kalinus. Iya. Atau marga apa ya? Kalinus. Enggak. Ya. Nanti yang ada pergumulan bagi teman-teman yang bergumul boleh dituliskan dalam kolom chat. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian dari refnya saja, Ku Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kepada hambanya saya persilakan. Ya, teman-teman semua, sebelum kita berdoa, kalau ada teman-teman yang mau didoakan, bisa
sampaikan pokok doanya. Kalau nggak bisa melalui chat, langsung buka mikrofonnya aja. Bisa langsung sebutkan pokok doa yang kita doakan sama-sama. Apakah ada dari teman-teman yang mau doakan? Ya, kalau nggak ada, ini cuma satu yang dikirim di chat ya. Kak Priusman berdoa untuk jodohnya. Ya, teman-teman semua kita juga berdoa ya untuk Kak Priusman supaya cepat dapat jodoh. Ya, oke teman-teman semuanya. Sebelum kita berdoa, sekali lagi kita nyanyikan pujian dari Rev itu tadi yang dari WL. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-mu. Teman-teman semuanya, saat ini kita akan berdoa, namun saya akan memimpin kita dalam doa. Teman-teman semuanya, mari kita berdoa bersama-sama. Kita bawa segala pergumulan kita, apapun yang kita rasakan saat ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang berada di atas tata kerajaan surga, saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sangat bersyukur atas anugerah dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang hari, terlebih Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan telah menjaga dan menyertai kami, sehingga saat ini Tuhan kami bisa datang berkumpul di hadirat-Mu meskipun secara online, tetapi kami yakin dan percaya semuanya Tuhan bukan karena kekuatan, kehebatan, serta kebenaran kami di hadapan-Mu, melainkan Tuhan hanya pertolongan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat ini juga Tuhan kami sudah beribadah, segala pujian yang telah kami naikkan, supaya kembali hanya untuk kemuliaan nama-Mu, dan segala firman yang telah kami dengarkan Tuhan, supaya menjadi suluh dan terang dalam setiap langkah kehidupan kami hari lepas hari. Berkatilah kami Tuhan, jadikanlah kami berkat dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu membawa setiap pergumulan kami di hadapan-Mu, karena kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami datang di hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur, kami yakin ada kemenangan, ada sukacita, dan ada harapan di dalam-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa Tuhan, untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin, mulai dari pusat, sampai ke daerah dan pelosok Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau berkati mereka, supaya mereka bisa memimpin bangsa kami Tuhan ke arah yang benar dan ke arah yang Engkau kehendaki. Terlebih mereka memberikan kesehatan Tuhan, kesehatan, terlebih Tuhan dalam menangani berbagai kasus saat ini Tuhan yang terjadi di bangsa kami, terlebih Tuhan COVID-19, supaya para pemimpin Tuhan, terlebih tenaga medis Tuhan, mereka bisa menanganinya dengan baik Tuhan. Engkau juga Tuhan, Engkau berkati para tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 pada saat ini Tuhan, Engkau berikan kekuatan kesehatan. Tuhan, Engkau berkati keluarga mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau senantiasa menyertai mereka Tuhan, supaya mereka Tuhan merasakan anugerah dan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka, supaya keluarga mereka juga Tuhan tetap sehat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa untuk para pendeta serta tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pelayan-pelayan-Mu dimanapun berada Tuhan, di seluruh dunia ini Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, pimpin mereka Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka Tuhan, Engkau jamalah mereka Tuhan Yesus, supaya melalui mereka Tuhan, nama-Mu dipermuliakan, kerajaan-Mu diperlebar luaskan di kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau senantiasa yang bersama dengan mereka. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa untuk para pelajar serta mahasiswa. Saat ini Tuhan, terkhusus Tuhan, anggota NEG, Tuhan, Engkau berikan kekuatan kepada mereka, sertai mereka Tuhan, berikan mereka semangat Tuhan, supaya mereka senantiasa belajar dengan giat meskipun belajar secara online, tetapi kami yakin dan percaya semuanya ada dalam rencananya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami tidak lupa juga mendoakan Pulau Nias, tempat kami lahir dan dibesarkan Tuhan.
Kami berdoa Tuhan untuk Pulau Nias kami tercinta. Tuhan Engkau berkati para pemimpin Tuhan. Engkau berkati para pengurus juga Tuhan. Tuhan Engkau berkati keluarga kami yang ada di Pulau Nias. Tuhan pimpin mereka, berikan kesehatan kepada mereka. Berikan kepada mereka Tuhan kekuatan dalam menjalani kehidupan mereka Tuhan Yesus. Supaya juga Tuhan Pulau Nias Tuhan, pulau kami tercinta menjadi pulau yang lebih sungguh-sungguh mencari Engkau dan hidup dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anggota Nias Youth Generation Tuhan dan juga PPNB, baik para pengurus dan juga para anggota Tuhan, Engkau berikan kesatian, kekompakan, serta berikan hati yang sungguh-sungguh untuk mencari Engkau Tuhan. Tuhan Engkau berkati studi Tuhan para pengurus, anggota NYG dan PPNB Tuhan, Engkau senantiasa berikan kekuatan kepada mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan saat ini, bagi yang masih kuliah dan juga yang sudah bekerja Tuhan, Engkau senantiasa menyertai, berikan kekuatan Tuhan, jauhkan dari segala penyakit Tuhan, dan juga jauhkan dari segala hal-hal yang membahayakan hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk anggota NYG serta PPNB Tuhan, yang saat ini masih mengalami kelemahan tubuh atau sakit Tuhan, Engkau jamah, Engkau angkat penyakit mereka, terlebih yang terpapar COVID saat ini Tuhan, Engkau senantiasa yang menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus, kami percaya juga Tuhan, ibadah kami meskipun secara online kami adakan Tuhan, kami yakin Tuhan, itu semuanya karena rencana-Mu. Tapi kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau berikan hati yang sungguh-sungguh kepada kami untuk mengikuti ibadah Tuhan baik NYG dan PPNB, supaya kami bukan hanya datang untuk bertemu dengan anggota dan teman-teman Tuhan, tetapi kami datang untuk bertemu dengan Engkau di setiap momen kami ibadah Tuhan. Kami mohon penyertaan kuasa lawatan-Mu yang menyertai kami, Engkau memberikan hati yang sungguh-sungguh dan pikiran yang fokus kepada kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk keluarga kami yang ada di Pulau Nias dan dimanapun berada Tuhan, yang saat ini Engkau senantiasa berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka, terlebih Tuhan berikan hati yang sungguh-sungguh untuk mengikut Engkau Tuhan, supaya mereka lebih sungguh-sungguh mencari Engkau dan tetap tinggal di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh teman-teman yang sudah join beribadah pada malam hari ini. Engkau berkati mereka, apapun pergumulan mereka Tuhan, Engkau senantiasa memberkati mereka Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara kami, Peri Usman Tuhan, saat ini dia memiliki kerinduan Tuhan untuk pasangan hidupnya. Kami bawa kehidupan saudara kami dan kerinduannya Tuhan, karena kami yakin ketika kami membawa segala pergumulan kami Tuhan, pasti ada Tuhan senantiasa memberikan jalan dan membukakan pintu bagi setiap kami yang datang kepadamu. Tuhan, Engkau berikan jodoh yang terbaik dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan kepada saudara kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara kami Artahia Tuhan, untuk dalam pelayanan Tuhan, terlebih seminar pada saat ini yang dihadapi untuk awal bulan Oktober Tuhan, Engkau berikan kesehatan kepadanya, Engkau berikan hikmat serta kekuatan kepadanya. Dan juga Tuhan, saat ini kami berdoa juga untuk Kak Gusman Tuhan, di mana pada tanggal 15 bulan ini Tuhan dia akan melaksanakan PKL Tuhan. Engkau berikan kekuatan kepadanya, berikan kesehatan kepadanya, tempat pelayanan Tuhan dimanapun dia berada, supaya dia Tuhan melakukan pelayanan dengan segenap hati, supaya dia menjadi terang dan garam dimanapun dia berada, supaya dimanapun saudara kami berada, nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau senantiasa berkati kami pada saat ini. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk Kak Berjen Lahagu yang sedang sakit Tuhan, Engkau berikan pemulihan kepadanya, Engkau sembuhkan angkat segala penyakitnya Tuhan. Engkau adalah dokter dari segala dokter dan tabib dari segala tabib Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, segala penyakit yang dialami kami mohon kepadamu, Engkau angkat dan jamah dengan penuh kuasa-Mu dan tangan-Mu yang penuh dengan mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan melakukan segala kegiatan kami Tuhan. Kami mohon perlindungan dan penyertaan-Mu supaya kami tetap dalam lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terlebih saat ini, malam ini nanti kami akan istirahat. Kami mohon penyertaan Tuhan, lawatan Tuhan yang senantiasa bersama kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa, syukur dan syafaat kami yang kami naikkan, dan janganlah menjadi kehendak kami Tuhan, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi di atas kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Jadikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Ya, kembali kepada WL. Ya, terima kasih. Sekarang waktunya untuk kita kesaksian. Kalau ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, dipersilakan kepada teman-teman. Masuk.